KRL seri 205. KRL seri 205 adalah salah satu kereta komuter paling ikonik di Indonesia. Kereta ini merupakan bekas operasional Jepang yang pertama kali didatangkan ke Indonesia pada tahun 2013 untuk memperkuat armada KRL Jabodetabek. Meski usianya tidak muda, seri 205 terkenal tangguh, andal, dan mampu mengangkut ribuan penumpang setiap hari. Dengan bodi berbahan baja tahan karat, pintu otomatis, serta akselerasi yang halus, kereta ini tetap nyaman digunakan hingga sekarang. Bahkan, KRL seri 205 menjadi armada yang paling banyak dioperasikan di jaringan komuter lain Jabodetabek dan telah menjadi bagian penting dari transportasi harian jutaan masyarakat. Jadi, kalau kamu sering naik KRL, kemungkinan besar kamu pernah menaiki KRL legendaris seri 205 ini. KRL seri 6000. KRL seri 6000 merupakan salah satu kereta paling legendaris yang pernah beroperasi di Indonesia. Kereta buatan Jepang ini merupakan hibah dari pemerintah Tokyo dan mulai melayani penumpang di Jabodetabek pada tahun 2000. Kehadirannya menjadi tonggak penting karena merupakan salah satu KRL ACX Jepang pertama yang mempercepat modernisasi transportasi kereta komuter di Indonesia. Meski sudah berusia puluhan tahun, KRL seri 6000 dikenal tangguh dan mampu mengangkut ribuan penumpang setiap hari. Setelah mengabdi selama sekitar 16 tahun di Indonesia, seluruh armada ini dipensiunkan pada tahun 2016. Kini, satu unit KRL seri 6000 masih dipreservasi sebagai koleksi bersejarah di Depo KRL Depok, menjadi pengingat perjalanan panjang modernisasi KRL di Indonesia. KRL seri 8500. KRL seri 8500 atau yang lebih dikenal sebagai Tokyo 8500 merupakan salah satu kereta paling legendaris di lintas komuter lain Jabodetabek. Kereta buatan Jepang ini mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun 2006 setelah sebelumnya melayani jalur Tokyo di Tokyo. Ciri khasnya adalah bodi stainless steel yang kokoh serta penggunaan AC yang dipadukan dengan kipas angin di dalam kabin sehingga tetap nyaman untuk perjalanan. Selama hampir 2 dekade, seri 8500 menjadi andalan jutaan penumpang dan sangat disukai para pecinta kereta karena suaranya yang khas serta keandalannya. Setelah mengabdi selama bertahun-tahun, armada ini resmi dipensiunkan pada tahun 2025 karena usia dan keterbatasan suku cadang. Meski begitu, KRL seri 8500 akan selalu dikenang sebagai salah satu ikon transportasi kereta listrik di Indonesia. KRL Holej. KRL Holej merupakan salah satu kereta listrik paling unik dalam sejarah perkeretaapian Indonesia. KRL ini diproduksi oleh PT Inka, bekerja sama dengan perusahaan BN Bombardier dan Holej dari Belanda, lalu mulai beroperasi pada tahun 1994 di lintas Jabodetabek. Meski dibekali teknologi yang tergolong canggih pada masanya, KRL Holej justru dikenal sering mengalami gangguan teknis dan cukup sulit dirawat karena suku cadangnya langka. Akibat berbagai kendala tersebut, armada ini akhirnya dipensiunkan secara bertahap. Walaupun begitu, KRL Holej tetap dikenang sebagai salah satu tonggak penting dalam perkembangan industri kereta listrik buatan Indonesia. KRL PT Inka. PT Inka merupakan satu-satunya produsen kereta api di Indonesia yang juga mampu memproduksi kereta rel listrik atau KRL. Pengembangan KRL oleh Inka dimulai sejak tahun 1990-an melalui kerjasama dengan berbagai perusahaan internasional untuk menguasai teknologi kereta listrik. Kini, KRL buatan Inka hadir dengan desain yang lebih modern, hemat energi, serta dilengkapi teknologi terkini untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan penumpang. Kehadiran KRL buatan anak bangsa ini menjadi bukti bahwa Indonesia mampu memproduksi kereta listrik berstandar modern dan terus mengembangkan industri perkeretaapian nasional. KRL Hitachi. Pernah dengar julukan KRL Itachi? Julukan ini diberikan oleh para penggemar kereta kepada rangkaian KRL seri E217 asal Jepang. Nama Itachi muncul karena kombinasi warna merah dan krem pada bagian depannya yang dianggap mirip dengan nuansa karakter Itachi Uchiha dari anime Naruto. KRL ini awalnya beroperasi sebagai kereta komuter di Jepang sebelum didatangkan ke Indonesia sebagai armada KRL komuter line. Dikenal memiliki bodi yang kokoh, kabin yang nyaman, serta performa yang andal, KRL ini menjadi salah satu rangkaian favorit para pecinta kereta. Meski hanya julukan dari penggemar, nama Itachi kini sudah sangat melekat di kalangan rail fans Indonesia. KRL seri 203. KRL seri 203 merupakan salah satu armada legendaris yang pernah memperkuat layanan komuter lain di Jabodetabek. Kereta ini pertama kali beroperasi di Jepang pada tahun 1982 di jalur Joban,
Sebelum didatangkan ke Indonesia pada tahun 2011 sebagai armada bekas pakai dari JR East, KRL seri 203 dikenal dengan bodinya yang ringan, berbahan aluminium, sehingga lebih efisien dan nyaman digunakan. Selama bertahun-tahun, kereta ini menjadi andalan jutaan penumpang berkat keandalannya dalam melayani perjalanan sehari-hari. Meski usianya tidak lagi muda, seri 203 tetap dikenang sebagai salah satu KRL yang berjasa besar dalam perkembangan transportasi rel modern di Indonesia. KRL buatan Sifang. KRL Sifang merupakan kereta rel listrik modern buatan CRRC, Qingdao Sifang, salah satu produsen kereta terbesar di Tiongkok. KRL ini mulai digunakan di Indonesia sebagai bagian dari upaya permajaan armada komuter line. Dibandingkan generasi sebelumnya, KRL Sifang memiliki desain yang lebih modern, kapasitas penumpang yang lebih besar, serta dilengkapi sistem informasi digital, pendingin udara yang lebih efisien, dan fitur keselamatan yang lebih canggih. Kehadiran KRL Sifang diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan, keandalan, dan kualitas layanan transportasi kereta komuter di Indonesia.